Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, baik. Apa kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Baik, Bu. Semangat. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Guru. Jadi hari ini kita akan melakukan pelatihan kita tentang pembelajaran orang dewasa. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pagi hari ini, sebelumnya kita meminta tuntunan daripada Tuhan untuk memimpin dan menyertai kita agar supaya kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Ya, sebelumnya doa dipimpin oleh Bapak Agabus Kilok. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mohon pernyataan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, Engkau sudah berkenan menghadirkan kami semua bersama-sama di kelas ini untuk kami mulai dengan kegiatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya, tapi sebelumnya Bapa kami mohon Engkau memberkati dan menyertai kami semua, biar kegiatan kami boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa dan berseru kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Agabus yang sudah membawa kita dalam doa, menuntun kita untuk memimpin doa agar supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Jadi baik Bapak Ibu Guru, untuk menyemangati kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan memimpin ice breaking. Jadi perhatikan instruksi yang saya berikan. Baik Bapak Ibu, jadi kalau saya omong laut, berarti Bapak Ibu Guru harus menyebutkan salah satu jenis binatang yang ada di laut. Kalau saya omong darat, berarti Bapak Ibu Guru harus menyebutkan salah satu jenis binatang yang ada di darat. Dan kalau udara, berarti Bapak Ibu Guru juga harus menyebutkan salah satu jenis binatang yang ada di darat ya. Baik, sudah paham Bapak Ibu Guru? Oke, baik, kita mulai ya. Darat. Kucing. Udara. Merpati. Laut. Ikan. Penyu. Udara. Burung pipit. Merpati. Darat. Kucing. Laut. Kepiting. Gerita. Kura-kura. Oke, baik, terima kasih. Juga Ibu ya. Kebanyakan kita nyasar di udara. Udaranya tidak ada burung lagi. Oke, baik, terima kasih. Itu sedikit kegiatan untuk menyemangati kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan langsung melanjutkan kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya saya izin share screen materi yang akan saya bawa pada pagi hari ini. Baik, sudah bisa terlihat Bapak Ibu Guru materi yang saya sudah share screen? Sudah. Baik, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran orang dewasa, di mana kita akan membahas 4 topik dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa, yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menulis, yang ketiga, karakteristik pembelajaran orang dewasa, dan yang keempat atau yang terakhir, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ya, jadi ini ada 4 aspek atau 4 topik yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa. Jadi pembelajaran orang dewasa itu atau biasa disebut dengan andragogi. Di mana andragogi ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa aner atau an yang berarti orang dewasa, atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Ya. Jadi dapat diartikan
Dari kata andragogi itu dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa ya. Jadi pengertian orang dewasa ini suatu proses yang menyembuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup mereka. Jadi belajar menurut pembelajaran orang dewasa itu berhubungan dengan bagaimana mereka bisa mengarahkan diri sendiri, bagaimana mereka bisa mengarahkan diri mereka untuk bertanya atau mencari jawaban. Ya, jadi proses belajar bagi orang dewasa itu mereka memerlukan kehadiran orang lain yang mampu berperan sebagai pembimbing belajar. Jadi mereka bisa mengatasi masalah sendiri, mereka bisa mengambil keputusan-keputusan dalam setiap persoalan atau masalah yang mereka hadapi itu terkait dengan pembelajaran orang dewasa. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi Malcolm Shepard Knowles ini merupakan seorang pendidik yang berasal dari Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Di mana kita lihat dari pengertian yang tadi bahwa andragogi itu diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, dari pengertian itu, maka Knowles menyebutkan bahwa andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu kepada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Jadi apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, orang dewasa itu sudah memahami. Tidak sama seperti anak-anak yang perlu bimbingan. Tetapi untuk orang dewasa, menjadi orang dewasa, mereka sudah mampu menuntun kehidupan mereka sendiri. Jadi itu pengertian dari teori pembelajaran dewasa menurut Knowles. Tahap selanjutnya kita akan masuk pada pengertian karakteristik belajar orang dewasa. Dalam tahap ini akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Agabus Kilok. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan diberikan kepada saya, lebih khususnya kepada Ibu Lelek yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi kita pada pagi hari ini. Dan materi yang saya bawakan pada pagi hari ini masih berhubungan atau masih menyambung dengan materi pembelajaran orang dewasa yang barusan kita dengar. Kita melihat dari Ibu Arni Malela tentang yang pertama pengertian pembelajaran orang dewasa, dan yang kedua tentang teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Dan ini saatnya kita memulai dengan kegiatan kita yang berikut, yaitu saya akan share screen ke layar teman-teman supaya teman-teman melihat. Bagaimana teman-teman sudah bisa melihat? Belum. Sudah. Sudah. Oke, saya pikir kalau belum ngantuk. Soalnya di depan saya ini sudah servisnya. Baik, teman-teman kita masuk. Yang berikut adalah sebentar. Statistik. Ya, baik teman-teman, sudah. Ya, lihat di depan layar ini, di situ karakteristik pelajaran dewasa. Di sini teman-teman berhubungan dengan karakteristik belajar dewasa, yaitu yang pertama konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi, dan motivasi belajar. Ya. Jadi dari kelima pengertian ini, dari pengertian dari karakteristik belajar orang dewasa ini, mereka mempunyai tujuan masing-masing, ya.
Contohnya misalnya konsep diri. Konsep diri itu adalah orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu dewasa matang, konsep diri mereka akan berperan dari individu dan pribadi yang tergantung kepada orang lain, menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Yang berikut pengertian yang kedua adalah pengalaman. Pengertian dari pengalaman di sini teman-teman adalah orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Pengertian yang berikut adalah kesiapan belajar, di mana pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyatanya secara efektif. Yang berikut adalah pengertian dari orientasi belajar. Orientasi belajar sebagai individu yang dewasa dan matang. Perspektif bagi orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu orientasi belajar bagi orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Dan yang berikut motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar adalah semakin dewasa dan matang seseorang, maka didorong oleh kemampuan belajarnya lebih berasal dari dalam dirinya, atau motivasi internal yang kita ketahui, keinginan dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Inilah pengertian dari karakteristik belajar orang dewasa, dan pembelajaran orang dewasa selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu anak yang akan membawakan kegiatan berikut, yaitu proses pembelajaran yang berikut, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak Agabus. Bagaimana teman-teman? Semangat? Masih, Bu. Baik, Agabus, share screen-nya. Lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan materi yang berikut yang masih berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa. Baik, izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terlihat kan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu, jelaskan, Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut pada sesi berikut. Masih berkaitan dengan proses pembelajaran pada orang dewasa. Nah, tadi sudah diuraikan dari pengertian sampai karakteristik pembelajaran orang dewasa. Pada sesi yang ini kita akan masuk dalam prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran
bagi orang dewasa sekalipun dia sudah dewasa, tapi dia perlu belajar secara bertahap. Dalam proses pembelajaran berkelanjutan tersebut ada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh untuk proses pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, prinsip ini diantaranya ada kegiatan, relevansi dan dampak bagi kemudian pengalaman, kemudian berpusat pada masalah. Prinsip-prinsip ini juga ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Knowles pada tahun 1984. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana penerapan prinsip itu di dalam proses pembelajaran bagi orang dewasa. Kita lihat prinsip yang pertama adalah keterlibatan. Keterlibatan di sini bahwa orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Nah, orang dewasa perlu terlibat di dalam sebuah rancangan, di dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Di sini mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu, prinsip yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ini pada prinsipnya adalah salah satu guru, salah satu tolak ukur bagi pembelajaran orang dewasa, di mana pengalaman di dalamnya bukan hanya termasuk sebuah kebenaran, tetapi di dalamnya juga termasuk sebuah kesalahan. Pengalaman itu termasuk kesalahan yang menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Nah, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran, di mana menjadi tanggung jawab peserta didik dalam menerima pengalaman sebagai sesuatu yang bermakna di dalam menindaklanjuti proses pembelajaran tersebut untuk bisa mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, dalam prinsip ini orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau pada kehidupan pribadi mereka. Di mana orang dewasa lebih berminat. Mereka lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam setiap perkara atau setiap permasalahan yang mereka temui, mereka lebih senang untuk menyelesaikannya dan melihat bagaimana proses penyelesaian itu menjadi dampak yang terbaik bagi proses pembelajaran secara berkelanjutan di dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Prinsip pembelajaran orang dewasa yang berpusat pada masalah adalah pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, pembelajaran di sini lebih bertumpu pada masalah atau pada problem yang terjadi dan membutuhkan dorongan dan motivasi. Nah, dalam penyelesaian permasalahan bagi orang dewasa, itu membutuhkan dorongan dan motivasi bukan saja dari dirinya sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekelilingnya yang membantunya, yang memotivasinya untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Dari demikian, Bapak Ibu sekalian, itu adalah prinsip-prinsip dari pembelajaran orang dewasa. Nah, demikian pemaparan materi kita hari ini tentang proses pembelajaran orang dewasa. Nah, sampai di sini pemaparan materi kita. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan? Ada yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Waktu saya berikan.
Halo Bapak Ibu. Kalau untuk sementara dari saya belum ada. Ya, bagaimana Pak Gabus? Kalau untuk sementara dari saya belum ada. Belum ada. Iya. Ibu Hardi. Ya, baik, mungkin akan saya tanyakan sedikit tentang materi yang tadi disampaikan oleh Pak Gabus. Materinya bisa di-scroll ke atas, Ibu, tentang karakteristik pembelajaran. Ya. Baik, Bapak Agabus, tadi dijelaskan karakteristik pembelajaran orang dewasa pada konsep yang pertama, yaitu konsep diri, di mana orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Nah, yang kita alami sekarang, kebanyakan orang dewasa itu, kalau misalnya mereka membuat masalah di luar ataupun ada hal-hal yang mereka tidak inginkan, terkadang keputusan yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bagaimana tindakan kita dari program guru penggerak ini agar supaya hal ini tidak terjadi? Karena sebagian kadang mereka tidak mengenal diri mereka dengan baik. Karena mereka suka sembarang terhadap keputusan. Artinya keputusan yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang akan membuat masalah itu semakin bertambah, bukannya semakin berkurang, malah semakin bertambah. Ya, mungkin itu dari saya, Bapak Agabus, bisa dijawab atau bisa ditanggap. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Armi Melela. Jadi dengan adanya kita sama-sama mempelajari belajar proses pembelajaran orang dewasa ini, lebih khususnya yang dimana materinya tentang karakteristik belajar orang dewasa, inilah adalah tugas kita sebagai orang yang mengerti, orang yang memahami tentang proses pembelajaran orang dewasa, di mana kita harus membawa diri kita kepada mereka, kita menjelaskan kepada mereka sesuai dengan apa yang kita dapat, di mana merubah kehidupan seseorang untuk bisa mampu menjalani kehidupannya dengan lebih baik, dan di mana dia tidak bisa menjalani kehidupannya untuk kehidupannya sendiri-sendiri. Yaitu maksudnya begini, dia boleh melakukan sesuai dengan cita-cita dan keinginannya, tetapi dia juga harus berkelompok, karena melalui kelompok itulah dia mendapat motivasi, dorongan untuk hidupnya lebih baik. Mungkin itu dari saya, mungkin masih ada tambahan lagi. Ya, baik, terima kasih Bapak Gabus. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Rediana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana? Atau masih ada yang pertanyaan? Cukupkah Bapak Ibu? Mungkin Bapak Agabus mau tanya, Ibu. Tidak ada. Dari saya tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi untuk pemaparan materi hari ini kita cukupkan sampai di sini karena mengingat sudah hampir habis. Karena itu, sebelum menutup kegiatan ini, mari kita sama-sama menutupnya di dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena perlindungan dan perlindungan. Diklat hari ini boleh berjalan sesuai dengan kiranya Engkau terus menyertai dan dalam tugas dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami dan berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah diklat kita hari ini, dan selamat siang. Baik
jumpa kembali di lain waktu. Dan Selamat siang Ibu. silakan Bapak Ibu dari